PO Bus, perusahaan otomotif bus terpaksa menaikkan tarif karena kenaikan harga BBM, meski kemudian mengalami penurunan jumlah penumpang. Sejumlah penumpang yang rutin harus menggunakan angkutan bus mengaku hanya bisa pasrah akan kenaikan tarif bus ini. Apakah dampak kenaikan BBM bersubsidi ini membuat pengusaha transportasi putar otak dan menaikkan tarif secara sepihak? Benarkah pihak Organda sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan untuk menaikkan tarif angkutan? Untuk membahasnya pagi ini, saya sudah terhubung bersama Ketua Organda DKI Jakarta, Bapak Syafruhan Sinungan di Jakarta. Pak Syafruhan, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Syafruhan, saya tadinya berpikir Pak bahwa untuk plat kuning itu dikecualikan dari kenaikan harga BBM Pertalite khususnya ya. Nah, tapi sejauh ini kan ternyata tidak. Apakah itu kemudian yang menjadi faktor utama Pak Syafruhan untuk kemudian tarif angkutan akhirnya naik di Jakarta ini? Bagaimana Pak? Ya, jadi gini Mas Leonard, sebenarnya pada sebelum diumumkan oleh pemerintah, kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah. Khusus angkutan umum, kalau bisa tetap dikenakan harga lama, ya kan, baik itu untuk Pertalite maupun untuk solar. Ya. Kami sampaikan karena kita tahu banget kondisi perekonomian rakyat yang khususnya di level bawah ini sedang terpuruk, ya kan. Nah, dampak dari COVID-19 selama 2 tahun lebih, ini kan semua bukan hanya pengusaha, tapi masyarakat pekerja pun terdampak, bahkan ada yang kena PHK, ya kan, gitu. Nah, makanya kami usulkan kalau bisa solar dan Pertalite tidak dikenakan untuk transportasi umum, plat kuning gitu ya, supaya membantu bisa membackup, paling tidak mengurangi beban masyarakat. Menghilangkan sama sekali sih tidak pasti, karena kos-kos yang lain pasti akan naik kan, gitu, dampak dari kenaikan BBM. Betul. Nah, yang paling sensitif itu adalah kalau angkutan logistik yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, kan itu. Karena itu pasti menggunakan solar armadanya, kendaraannya. Nah, ini yang bisa meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok, automatically akan naik, pasti tingkat inflasi pun akan juga naik tinggi gitu. Nah, tetapi karena keputusan pemerintah hari Sabtu yang lalu menetapkan sama semua, ya sudah, kita juga harus melakukan evaluasi dalam rangka mengadjustment tarif angkutan, baik untuk orang maupun untuk barang. Kira-kira gitu, Mas. Tapi memang kisarannya ya antara kalau ini hitungan kita di antara untuk orang ya, angkutan orang, ya antara 12,5% sampai 17,5% atau maksimal 20%. Tapi untuk angkutan barang pasti itu di atas 20%. Di atas 20%. Ini yang sedang kita godok. Kebetulan hari ini kita ada Mukernas Organda seluruh Indonesia di Jakarta, yang ya karena kebetulan berketepatan ada kenaikan BBM ini, ya kita ya pasti akan bahas masalah ini, karena nanti juga dalam acara Mukernas ini juga akan dihadiri oleh Menteri dan dibuka oleh Menteri. Gitu, Pak Syafruhan itu tidak mau mencoba meminta lagi Pak untuk supaya plat kuning ini tetap dikecualikan begitu, karena kan kalau melihat jumlah angkutan yang pakai plat kuning dan kemudian melihat rupiahnya kan sebenarnya tidak terlalu besar Pak. Kenapa tidak diperjuangkan saja Pak, supaya walaupun sudah diputuskan kan bisa juga nanti pemerintah merevisi sedikit begitu. Bagaimana Pak? Kalau berjuang kita nggak berhenti, tetap kita bahas, ya kan, dengan kementerian juga kita bahas, ya kan? Supaya tapi ini kan tidak bisa diputuskan oleh Menteri Perhubungan saja, melibatkan semua, ya kan, Menteri Keuangan, ya kan, Perhubungan, Menko, pasti ini semua. Jadi berarti, kan tentunya Pak Syafruhan, itu untuk angkutan penumpang plat kuning ya, itu berarti tarif di Jakarta naik berapa persen Pak tadi Bapak katakan Pak? Ya antara sekitar 17,5%, ya mungkin kita akan buat ke 20% gitu ya. Kalau misalnya angkotnya yang tadinya misalnya 5.000, ya
itu mungkin jadi 6.000 gitu ya. Itu Oke. kita tadi pagi pun saya sudah bicara dengan Dewan Transportasi Kota. Besok kita akan finalkan itu namanya mengenai kenaikan tarif. Besok maksudnya besok hari apa nih? Hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Kita rapatkan ya kan, kita finalkan kira-kira perhitungan tarifnya. Sementara untuk kemudian yang saya tadi Pak, sekedar informasi saja. Kalau di Angkutan Jakarta barang, ini kebetulan syukur alhamdulillah kan Gubernur DKI itu punya program Jaklingko. Oke. Program Jaklingko ini yang membantu pengusaha angkutan yang di level kecil kebanyakan, ya kan? Apa namanya? Dibeli layanannya oleh pemerintah DKI dan diberikan subsidi buat masyarakat pengguna Jaklingko. Gitu. Jadi di Jakarta kan sudah terintegrasi yang namanya moda angkutan dari yang paling kecil sampai ke berbasis jalan raya, berbasis rel. Oke. MRT maupun KAI ya. Jadi dengan demikian masyarakat bisa merasakan apa namanya satu fasilitas. Jadi Jaklingko yang ini diberikan pemerintah. Nggak naik tarifnya gitu. ya Pak Syafruhan ya? Ya. Jaklingko yang masuk di dalam Jaklingko tidak dinaikkan ya dengan kenaikan BBM. Oh enggak. Itu kita enggak naik karena itu kan sudah kewenangan dari pemerintah DKI. Pasti pemerintah DKI nggak akan naikkan itu. Baik, ya. Pak Syafruhan, kalau besok disosialisasikan, besok diputuskan atau disosialisasikan Pak naik 20%? Yang akan kita putuskan itu besok adalah khusus angkutan orang yang kecil nih, bus kecil. Bus kecil itu adalah jenis angkot atau mikrolet gitu ya. Oke. Yang belum terintegrasi dengan Transjakarta. Nah, itu kira-kira jumlah armadanya ada kurang lebih 4.500-an lah yang belum terintegrasi. Jadi ya. Seperti KWK yang warna merah atau warna yang lain itu ya maksudnya Pak ya? Ada warna merah, ada warna biru. Tapi nanti kan warnanya akan jadi khusus itu. Oke. Ya. Nah, kalau dia belum terintegrasi itu yang sebenarnya yang akan kita berikan arahan tentang adjustment tarifnya. Gitu. Itu pengusahanya sudah menerima Pak kalau misalnya besok diputuskan untuk naik 20% itu? Iya. Ini kan tentu melalui kajian juga kita kita libatkan operator-operatornya kan. Gitu. Iya kan? Anggota Organda itu kan operator-operatornya. Kita akan libatkan mereka, kita kasih pandangan tentang perhitungan dan itu tentunya keputusan bersama gitu ya. Keputusan bersama. Jadi seluruh operator memahami itu dan akan ikut keputusan yang ditetapkan nanti oleh gubernur gitu. Baik. Ya, nah. Pak Syafruhan, kita bicara di Jakarta kan angkutan umum seperti yang tadi Bapak sudah katakan, ada yang termasuk di dalam Jaklingko, ada juga yang belum seperti angkot ya, kita bilang begitu ya Pak. Yang KWK itu akan naik besok 20% tarifnya karena kenaikan BBM. Pertanyaannya kurang lebih Rp1.000 lah, kurang lebih Rp1.000. Kurang lebih Rp1.000 per yang biasanya selama ini begitu ya? Ya, dari tarif biasanya. Oke, nah Pak, pertanyaannya Pak, kalau untuk angkutan yang saya nggak tahu ya namanya apa nih. Kalau angkutan online itu Pak, itu kan bisa dibilang umum tapi bisa dibilang pribadi, plat mobilnya pun hitam, tapi kan ada tarif yang dibayarkan. Itu termasuk bagaimana itu Pak? Kalau bicara online, saya mesti clear nih menjelaskan online itu baik yang roda 2 dan maupun roda 4 sebenarnya illegal transportation. Bagaimana Pak? Karena dia kan nggak punya izin. Ilegal? Ya, karena kan dia nggak punya izin. Bukannya punya izin sebagai pengusaha angkutan. Bisa beroperasi? Ya, ini yang menjadi persoalan ini kalau ngomong ke online ini baik sepeda motor gitu ya. Dan ini kan aplikasi yang meng-create. Tarif itu ditentukan aplikasi. Yang menentukan aplikasi. Termasuk bisnisnya pun artinya potongan-potongannya itu kan kewenangan aplikasi. Pemerintah tidak masuk. Pemerintah tidak masuk. Organda pun tidak masuk begitu ya Pak Syafruhan? Iya. Pertanyaannya lagi. Saya kalau gitu saya balik bertanya sama Mas Lang. Kira-kira kita ini sebenarnya hidup di negara hukum bukan ya? Negara hukum ya, Pak. Kan? Bapak saja kan menjadi pengurus Organda karena diputuskan kan sesuai dengan aturan hukum kan Pak? Iya. Jadi gitu. Jadi persoalannya makanya kami ini
serba salah, kasihan juga sebenarnya Jadi teman-teman. begini Pak Syafruhan, saya mau pertegas saja. Ini yang rencana untuk menaikkan tarif karena kenaikan BBM Sabtu minggu lalu adalah kenaikan tarif angkutan di luar Jaklingko yang platnya kuning, begitu ya Pak ya? Plat nomor Iya, betul. polisinya kuning, sementara yang masih belum terlalu jelas statusnya menurut Bapak Ya. untuk angkutan online itu tidak diatur Organda, tidak diatur Dinas Perhubungan DKI Ya, Jakarta. karena dia kan bukan anggota Organda. Oke. Anggota Organda adalah semua pengusaha-pengusaha angkutan umum yang punya izin resmi. Gitu. Jadi kalau dia nggak punya izin resmi, bagaimana? Masa kalau kita mengakomodir, berarti kita juga ikut melanggar dong. Ya kan? Iya. Nah itu ya, ini jelas. Pak Syafruhan, Ya, walaupun silakan Mas Leonard nilai sendiri lah kan. ya saya sudah lama sih agak bingung dengan ini Pak, terus terang juga. Kalau Bapak juga mengatakan begitu ya sudahlah kita tinggalkan dulu Pak. Tapi pertanyaannya begini Pak, kalau nanti misalnya pemerintah nih mendengarkan aspirasi dari Organda, dari Bapak dan teman-teman dan juga masyarakat untuk angkutan umum yang plat nomor polisinya kuning, itu kemudian direvisi Pak. Tidak lagi tidak dinaikkan harga pembelian Pertalite-nya, tetap 7.650 per liter. Itu Bapak dan teman-teman akan menurunkan nggak kalau besok ternyata sudah dinaikkan? Oh iya, kalau ternyata diputuskan itu ya kita akan kembali ke asal. Oh, dikembalikan ya tarifnya ya. Dan kenaikan ini kan baik yang belum saya sebut tadi taksi. Oke. Nah, kalau taksi ini itu ditetapkan tarifnya kan berdasarkan keputusan khusus yang reguler itu kan dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Gitu ya. Nah, Kementerian Perhubungan. Iya. Kalau itu tersendiri. Nah, yang di bawah kewenangan Pemda DKI itu adalah bus kota dan bus kecil. Oke. Nah, karena bus kota ini semua sudah terintegrasi dengan Transjakarta, jadi itu ya. Pemerintah DKI nggak pusing, gitu kan? Yang masih menjadi persoalan adalah yang bus kecil itu yang kita sebutnya angkot atau mikrolet ya, baik yang warna merah maupun warna biru yang belum terintegrasi. Nah itu yang tadi kita adjustment tarifnya. Kenaikan tarif itu diputuskan besok, akan berlaku besok atau mulai kapan Pak? Belum diputuskan besok. Jadi ada kesepakatan dulu, baru kita ajukan kepada gubernur, baru nanti keluar SK gubernur. Oh itu harus nanti dari surat keputusan gubernur ya? Tarif itu kan harus SK gubernur. Iya. Jadi bisa jadi besok, bisa jadi bukan besok? Iya, tapi mudah-mudahan dalam minggu ini beres lah. Oke. Gitu. Itu nanti akan disosialisasikan bagaimana nih Pak? Karena kan kalau di lapangan nanti nggak terlalu jelas, nanti penumpang sama supir biasanya bisa adu mulut itu, Pak Syafruhan. Iya, kalau kondisi sekarang bisa terjadi. Hanya saja mungkin saya juga mengimbau kepada saudara-saudara yang menggunakan angkutan umum, khususnya bus kecil, angkot atau mikrolet gitu, ya nggak usah sampai begitu memahami lah, karena yang menjadi beban supir itu dia sendiri lo beli bahan bakarnya, itu modal dia. Oke. Gitu. Baik, kita tunggu nanti sama-sama Pak supaya kemudian ada kejelasan ya, jangan sampai Insya Allah. pengguna dan supir jadi ribut di jalan. Pak Syafruhan Sindungan, Ketua Organda DKI Jakarta, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.